Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, pagi ini kita jalan-jalan lagi ke Sragen ini teman-teman, ke kandangnya Mas Ahmad Muntaspam ini teman-teman. Nanti kita di video ini membahas apa? Kita cari langsung aja Mas Ahmadnya ya. Kita belum tahu ini temanya apa. Kita langsung ke Mas Ahmadnya ini teman. Kok ganteng sekali Mas Ahmad ini. Wih lah, ngapain? Dulu, selamat pagi Mas. Ya Mas Danang, selamat pagi pripun? Dulu, kok macam ganteng ini Mas peternak Mas? Oh, lah piye Mas? Lagi enak ternak malah ditawari kok nyalek iki piye aja. Ada tawaran nyalek ini? Oh. Jadi ini lagi merenung di kandang ini. Merenung Mas. Dihitung iki pokoknya. Wah, lagi enake nyalek apa ternak iki? Walah, panggah ternak Mas Danang. Panggah ternak yo? Panggah ternak. Nah, cuma berarti wis ngelu nyalek iki. Ngelu ya, positif ternak yo. Positif thinking pokoknya. Ternak mawon. Ya. Nah, Mas Ahmad, kemarin kan kita review harga ya di sini ya. Nggih, pripun? Nah, itu ada yang beli paketan breeding nggak di sini, Mas? Banyak dan hampir rata-rata pemula, Mas. Rata-rata itu pemula malah. Rata-rata pemula. Wih, berarti artinya pertumbuhan peternak pemula itu sangat banyak, Mas ya? Sangat banyak. Wah, itu rata-rata beli berapa kemarin, Mas? Rata-rata 10 sih Mas, yang paling banyak itu 10 betina, satu jantan. Oh iya. Yang paling banyak diminati teman-teman. Dah, itu rata-rata mereka beli itu ada keluhan tentang ternak, kan mereka pemula. Pastinya tentunya belum tahu ilmu-ilmu ternaknya, atau mereka sudah tahu, atau mungkin pas jalan-jalan ke sini ada keluh kesah dari mereka Mas. Bisa diceritakan Mas mungkin? Bisa Mas. Jadi memang rata-rata pemula itu identiknya mesti lebih banyak tanya dulu sebelum dia langsung terjun di dunia peternakan. Dan tidak sedikit yang tanya sama saya itu mengenai market penjualan. Market penjualan. Jadi dengan pengadaan bibit, dia beli bahan dari saya, semisal paket breeding, itu nanti planningnya itu bagaimana, penjualannya bagaimana. Lah, terus terang Mas Danang, saya bisa ternak seperti ini yo, mengalami lah fase-fase seperti yang dialami pemula itu saya mengalami. Dulu yo nggak apa ya, istilahnya kita nggak bisa bohong. Dulu saya juga takut istilah penjualan itu takut dalam artian kalau saya beli sekian nanti jualnya berapa, bisa nutup biaya pakan apa enggak, terus yang beli itu siapa. Itu tetap ada di fase seperti itu ketika saya masih pemula. Dan tidak sedikit teman-teman itu yang pemula itu biasanya untuk jagani sistem market penjualan itu ketergantungan dengan sistem kemitraan. Atau gitu. Bisa jadi biasanya sebelum beli Mas Ahmad nanti mau beli anakannya lagi enggak? Ya kurang gitu lebih ya? Seperti itu. Jadi ada istilahnya jagani lah Mas gitu. Jagani ya. Jaga-jaga nanti kalau misal Mas Ahmad kalau saya beli di sini nanti apakah bisa Mas Ahmad beli ulang atau kita jual barangnya ke Mas Ahmad gitu. Banyak yang seperti itu Mas Danang. Iya. Wih, tapi kemarin Mas Ahmad menghubungi saya itu katanya ada juga yang beli tapi mau dikirim ternyata belum punya kandang dan bahan pakan. Bener gak Mas? Bener, ada. Ada juga teman-teman pemula sing udah bangkit semangatnya untuk ternak, saking semangatnya. Bahan pakan belum disiapkan, kandang belum ada. Jadi paling tidak kalau teman-teman pemula mau terjun di dunia peternakan, paling tidak itu kandang sudah disiapkan. Wah, jadi di video kali ini kita bahas tahapan awal pemula itu biar sukses dalam beternak domba itu seperti apa. Gitu bisa ya Mas Ahmad ya? Bisa. Nah, oke. Nah, ini mungkin Mas Ahmad bisa bercerita dulu. Dulu Mas Ahmad pas waktu awal beternak dulu itu ada kendala atau enggak dulu? Dulu Mas, awal-awal saya beternak, waktu itu saya di kambing, terus market saya juga belum karena emang di situ kita fokus breeding. Fokus breeding dalam artian kita tidak memikirkan market. Mohon maaf kalau teman-teman peternak sekarang kan ketika terjun di dunia peternakan
yang sampai dia siap resign apa segala macam, itu yang diperhitungkan marketnya lebih awal. Sehingga dia tidak diperhitungkan ketika saya ternak apa yang tahapan apa yang harus saya kerjakan di awal. Kalau pemula itu enggak sekarang, Mas, ini aku jual, kalau beli sekian nanti berapa lama saya bisa jual. Jadi langsung keuntungan yang dibahas. Gitu ya. Sedangkan itu kan, mohon maaf kalau ada teman-teman yang seperti itu, malah saya sarankan bukan untuk ternak, saya sarankan untuk jadi bakul, Mas. Karena kalau kita sudah terjun di konsepnya di segmen beternak, apalagi breeding, itu tuntutannya seperti petani istilahnya. Nah, kalau petani itu kan paling tidak kalau tanam padi itu 3-4 bulan baru panen. Ya. Tidak ada istilah baru 1 bulan tanam langsung dicabuti. Gak ada, Mas. Rumputnya yang dicabut. Rumput yang dicabut, bukan padi, bukan beras yang dihasilkan. Iya. Begitu juga ternak. Atau kalau itu mau dicabut terus ditanam lagi. Coba cabut tandur terus. Iya. Nah, berarti market itu perlu dipikirkan, tapi tidak harus menjadi patokan gitu ya, Mas ya. Karena terus terang kalau kita sudah breeding, kita besarkan farm kita, domba kita rawat dengan maksimal, dengan baik, pertumbuhannya kita cek ADG-nya dari cempe sampai usia lepas sapi. Lah itu, Mas, terus terang dengan adanya breeding yang kita kembangkan, insya Allah nanti market itu dengan sendirinya akan mengikuti. Market akan mengikuti. Jadi kalau mohon maaf kalau marketnya langsung dibahas di awal, karena konsepnya kita breeding ya nggak ketemu, Mas. Karena breeding ya paling tidak 2 tahun lah. Nanti kita bahas juga dalam beternak 2 tahun itu tahapannya apa yang harus kita jalankan. Opo langsung kita beli indukan yang banyak atau kita cicil, mungkin beli 10 dulu per bulan. Bulan berikutnya kita beli lagi indukan. Nah, itu nanti bisa kita perhitungkan di situ. Oke. Nah, berarti kalau tahapan awalnya seperti yang tadi, pengalaman orang beli di sini tadi, paket 1 jantan 10 betina. Tiba-tiba mau dikirim ternyata belum punya kandang. Otomatis tetap saya sarankan di kandang, dan kandang itu juga relatif, Mas. Kandang itu tidak harus yang mewah. Yang bagus juga enggak. Paling tidak kalau di negara kita Indonesia itu ya panggung lah. Karena iklim kan juga dominan toh di ternak yang kita kembangkan. Kalau kita lihat di konten luar negeri mungkin bisa kayak Lemprak, karena cuacanya ada napas segala macam mereka mendukung dibanding yang ada di negara kita atau iklim kita yang berbeda dengan sana. Oke. Nah, berarti dari segi awal mula itu yang perlu dipersiapkan adalah kandang. Nah, Mas, kalau kandang untuk breeding itu, Mas, untuk kandang KW-nya ya, itu sebaiknya ukuran berapa kali berapa kalau untuk 1 jantan 10 betina itu, Mas? Kalau kandang 1 jantan dengan 10 betina itu kita pakai yang sedang ya, Mas. Sedang dalam artian nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Ya. Itu 2 kali 4 pas, Mas. Lebarnya 2. Panjangnya 4 meter. Oh, jadi lebarnya 2, panjangnya 4 meter ya. Itu untuk 1 jantan 10 betina. Oke, berarti kandang. Terus yang kedua apa, Mas? Bang pakan perlu nggak difikirkan, Mas? Bang pakan perlu difikirkan karena memang banyak sih ya teman-teman yang istilahnya di dunia peternakan itu kan menekan biaya kos pakan. Oke lah, nggak jadi masalah. Tapi juga harus dipertimbangkan dengan kita menekan biaya kos itu, hasil di ternak kita itu bagaimana. Gitu, karena banyak sekali teman-teman pemula, teman-teman yang baru beternak, pertama kali ternak yang diterapkan langsung menekan biaya kos tanpa ada pertimbangan pertumbuhan dombanya nanti bagaimana. Di situ juga banyak yang gagal. Karena apa? Pembatasan jatah pakan yang diberikan ke domba, ke ternak. Gitu. Karena terus terang, Mas, kalau kita menekan biaya kos pakan tapi hasilnya domba itu malah kurang bagus, kurang maksimal, itu malah kita rugi. Oh, ya. Nah, tapi ada range batasnya nggak, Mas? Batas maksimum atau batas minimum
pengeluaran kos dalam pakan itu seberapa sih, kalau Mas? untuk breeding ya kurang lebih di, kalau saya yang saya terapkan itu Ya. kurang lebih di 3.500 sampai 4.000 Nah, per ekor. itu per hari. 3.500 sampai 4.000. Itu Iya. dengan pola pakan beli semua atau ada yang nanam, Mas? Ada nanam, Oh. ada hijauan juga ada. Heeh. Dan kita beli juga ada. Yang kita beli ya diantaranya konsentrat itu buat pakan penguat itu kita beli. Oh. Karena pernah kita produksi sendiri itu, Heeh. berjalannya waktu kan bahan pakan ini membengkak Mas, mahal semua. Oh, Jadi kita yo lebih baik kita custom, kita request ke teman-teman yang masih produksi pakan, kita minta bahannya seperti ini nanti diracikan sama temen. Oh. Jadi itu konsentrat yang saya terapkan sekarang. Nah, berarti kalau Mas Ahmad tuh konsentratnya ibaratnya beli, Nggih. tapi hijauannya Tanam kalau sendiri. bisa tanam sendiri untuk menekan kos tadi. Nggih. Jadi yang bisa ditekan kosnya itu adalah itu teman-teman, antara beli semua atau substitusi. Oh, Nah, nggih. yang mungkin bisa ditekan yaitu tadi nanam hijauannya. Nanam hijauan. Nah, kalau pakannya sehari butuhnya domba itu berapa, Mas? Butuhnya domba itu sehari 1 kilo cukup? Untuk konsentrat atau hijauan? Full hijauan sama konsentrat sudah. Kalau sudah lengkap itu, ini saya takarannya bukan takaran yang minimum ya Mas. Dalam artian buat peternak itu bagus, yang pemula terutama kita kalau kasih pakan ke ternak itu jangan dengan takaran bobot saja. Contoh, domba bobotnya di 30 kilo. Ya. Biasanya kan berapa persen itu pakannya, misal 1% dari bobot. Itu pakan yang kita berikan, berarti berapa on yang ketemu. Patokannya jangan di situ. Jangan hanya di situ. Maksudnya kita beri pakan itu, kalau yang saya terapkan sekarang tidak fokus di berat badan domba, tapi di jangka waktu dia menghabiskan pakan. Oh. Iya. Contoh jam 7 kita kasih pakan. Nanti kita lihat habisnya itu jam berapa. Oh. Kalau habis di atas jam 10, jam 8 sudah habis, jam 9 sudah habis. Dan itu kita lihat belum nyaman, berarti masih kurang. Pakannya kurang. Pakannya kurang. Targetnya jam 7 kita kasih, jam 12 habis dan cukup sampai jam 1. Ya. Nah, dari situ nanti kita jarak 2 atau 3 jam untuk makan sorenya. Makan sorenya seperti itu. Nanti kita takar lagi itu sampai pakan itu tersedia di jam 10 sampai jam 12 malam. Harus ada, masih sisa lah ibaratnya ya. Nah, kalau di bawah itu berarti kebutuhan ternak masih kurang. Masih Nah, itu harus kurang. diperhatikan juga. Pengen menekan biaya kos pakan, akhirnya ditekan domba bobotnya berapa yang dikasih itu, padahal setiap hewan ternak itu kan kebutuhannya beda-beda. Walaupun bobotnya sama. Ya. Gitu. Nah, itu harus kita perhatikan di situ juga. Dan nanti Mas, kita akan ketemu dengan hasil pakan yang kita berikan ke ternak. Nanti kalau ternak itu kita pertumbuhannya maksimal, itu yang menentukan harga malah bukan kita, tapi pembeli. Pembelinya Menentukan harga. Insya Allah kalau barang yang kita sajikan itu kualitas, usianya sekian, bobotnya sekian, itu dengan sendirinya market akan terbentuk. Nah, itu teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Jadi pakan itu nggak harus murah. Nggih. Nah, pakan mahal pun kalau menguntungkan kenapa tidak, begitu ya Mas Idnia ya. Nggih. Nah, ya. Harus dipertimbangkan lagi menekan biaya kos dan pertumbuhan domba itu bagaimana. Nah, Sesuai apa enggak? itu jadi tips-tips dari Mas Ahmad tentang pakan tadi teman-teman. Nggih. Jadi pakan itu nggak harus kalau 1 kilo gitu. Misalkan kita dipukul 1 kilo terus, tapi perhatikan dombanya. Nggih. Nah, berarti itu proses pengamatan itu sampai berjalan berapa lama Mas untuk peternak pemula? Seminggu, 2 minggu sudah cukup Paling untuk melihat tidak itu? seminggu cukup. Seminggu sudah cukup ya untuk melihat ini pakannya. Dikasih pakan, nanti kalau semisal kurang kita tambah takarannya. Ya. Kalau semisal lebih, semisal jam 1 seharusnya habis, kok itu masih sisa, berarti berlebihan dan itu kita Berlebih. kurangi porsinya. Itu pengamatan seperti itu kalau kita betul-betul telaten ya Mas. Itu insya Allah seminggu bisa dicermati, bisa dievakuasi lah. Nah, Itu dalam hal pakan. berarti dari tahapan awal adalah bikin kandang, kedua bank pakan, terus ketiga tadi beli domba pasti ya Mas, bener nggak? Ya, Nah, beli, jual. nah, beli domba. Nah, kalau domba itu saran Mas Ahmad kalau seperti paketan lah ya. Nggih. Nah, itu paket breeding 1 jantan dengan 10 betina.
itu pemilihannya tergantung jenis atau seperti apa Mas biasanya Mas? Kalau saya tetap saya kembalikan kepada pembelinya, karena memang pembeli kan, kalau kita sebagai penjual kita siapkan semua, mau jenis apapun kita ada, mau harga berapapun kita ada, tapi ditarik lagi dari pembelinya itu ada budget berapa untuk usaha ternaknya, untuk terjun di dunia peternakan itu ada berapa. Nah, wah mungkin nanti ada step juga ya Mas yang dibagikan untuk peternak itu pemula itu agar bisa punya tahapan belinya domba ya. Nanti beli sebulan ini beli berapa, bulan ini beli berapa, nanti dibikinkan konten khusus itu ya. Oke, siap. Kan nggak harus langsung beli langsung 100 ekor. Nah, ya kan. Nanti kalau dananya cukup, oke. Kalau dananya nggak cukup, tapi biasanya kalau datang 100 ekor, yang di kandang juga bingung nanti. Jangankan bosnya punya uang, tapi yang di kandang nggak tahu cara merawatnya. Nah, 100 yang seharusnya menghasilkan 100%, malah ketemunya 30% keuntungannya. Wah. Dan bahkan rugi. Juga. Karena tidak diperhatikan dari awal, dari kecil. Itu teman-teman. Nah, jadi tadi teman-teman kandang, terus tentang apa itu namanya? Pakan, terus beli dombanya. Beli dombanya yang jenisnya terserah itu bisa menyesuaikan teman-teman. Kalau saran Mas Ahmad mungkin ada yang paling menurut Mas Ahmad tuh paling aman untuk para pebreeding lah. Pemula itu apa Mas? Pemula misalnya minim penyakit atau apa, daya tahan tubuhnya kuat gitu. Kalau saya pribadi ya nggak jauh dari cross texel, cross dorper, karena emang cross texel ini kan dari zaman dulu juga sudah sudah terbukti lah untuk pertumbuhannya bagus gitu. Terus untuk daya tahan tubuh, pakannya juga enak gitu. Itu sangat bagus Mas cross texel, karena ya itu tadi silangan-silangan kalau sudah berbau cross texel kita lihat, kita amati, kita cermati itu pertumbuhannya lebih maksimal dibanding domba lokal biasa. Nah sekarang datang dorper. Ya. Nah datang dorper itu alhamdulillah kita sama sebagian teman kita nggak hanya fokus nyetak F1, F2 yang mana harganya itu juga masih terlalu tinggi kita sajikan ke petani kecil-kecil gitu. Dan ternyata cross dorper juga bisa Mas, pertumbuhannya maksimal itu bisa. Bisa juga. Nah mantap sekali. Kalau untuk perawatan Mas Ahmad, ada perawatan khusus nggak sih? Perawatan ada Mas, tetap kita vitamin dan yang lain-lain seperti permik itu perlu, terus mineral block ini Mas, ini perlu juga. Kayak gini nih ya. Terutama buat teman-teman yang breeding. Iya. Ini manfaatnya mungkin Mas Danang bisa jelaskan ini manfaatnya mineral block. Nanti kalau dibahas di sini panjang sekali, jadi pokoknya yang penting ada premik dan mineral block di kandang gitu ya Mas ya. Nah itu adalah wajib hukumnya teman-teman. Dan nanti boleh kalau kalau buat teman-teman yang order di sini nanti bisa saya freekan mineral block. Iya. Jadi beli domba di Mas Ahmad ini free mineral block ini teman-teman, atau free premik kayak gitu teman-teman. Nah mantap sekali kan. Nah jadi perawatan mungkin kalau dengan pola pakan yang baik dan pemilihan domba di awal yang bagus akan memudahkan peternak dalam perawatan gitu ya intinya ya Mas ya. Iya. Dan nanti berjalannya waktu nanti bisa kita melangkah ke domba-domba yang lebih ekstrim. Maksudnya ekstrim itu dalam hal perawatan. Contoh kita waktu ngambil domba-domba yang sudah bagus, yang sudah diakui oleh teman-teman peternak Indonesia yang pertumbuhannya cepat. Dan nanti berjalannya waktu dengan perawatan kita kembalikan loh. Yang kita rawat ini kan domba yang bagus. Coba domba-domba yang biasa. Contoh seperti domba periangan, domba-domba yang mungkin kelas potong ya Mas Danang ya. Kelas potong kita breedingkan. Nah, tidak menutup kemungkinan domba-domba yang spek pasar kita kembangkan dan ternyata hasilnya bisa maksimal, itu juga jadi peluang teman-teman peternak pemula. Nah, itu teman-teman. Jadi yang paling penting dipersiapkan cuma itu tadi teman-teman. Kandang, bang pakan, terus nanti domba-dombanya bisa disediakan Mas Ahmad. Nah, untuk perawatannya nanti bisa dibimbing juga sama Mas Ahmad. Nah, nanti kalau untuk penjualan, saran dari Mas Ahmad seperti apa itu untuk penjualan? Saran ya itu tadi Mas, yang kita bahas di awal tadi masalah kemitraan, itu memang langkah yang pertama kali biasanya diambil oleh teman-teman pemula. Dan itu saya juga pernah melangkah di situ karena memang
terus terang kenapa langkah ini saya ambil, diantaranya ketika saya ternak nanti penjualannya di mana. Tapi setelah saya amati, setelah saya jalankan sistem kemitraan ini, yang ada saya hanya ketergantungan, hanya ketergantungan dengan satu mitra. Saya beli dari sini, terus saya harus jual ke tempat itu. Lah itu setelah saya amati, saya nggak berkembang mas di situ. Hanya stuck di situ. Saya stuck dalam artian untuk suplai barang saya harus mengikuti harga situ, untuk penjualan saya harus ikut harga situ. Sedangkan kalau kita mau berkembang, kita mau mandiri nggih mas. Kalau kita mau mandiri, kita bisa jangkau pasar domba peternakan ini itu lebih luas daripada kita ketergantungan dengan mitra. Lah, ya. Nah, ibaratnya ini teman-teman, tadi zona nyaman sama keluar dari zona nyaman. Tapi kalau melihat di 2024 ini, segmentasi pasar domba itu seperti apa mas? Apa sudah kelebihan domba di Indonesia atau malah justru darurat breeding ini? Menurut Mas Ahmad seperti apa? Kalau saya sih mas ya, domba ini kan kelihatannya semakin ke belakang ini malah kebutuhan semakin banyak. Permintaan semakin banyak ya? Semakin banyak dibandingkan dulu, karena memang saya sendiri tinggal di Sragen ini, orang itu masih cenderung ke kambing. Karena kurang paham, karena mungkin dia seneng kambing atau dengan posturnya atau apa. Tapi dengan berjalannya waktu mereka mulai sadar dari segi marketnya kurang, terus perawatannya juga kurang maksimal. Karena kalau kambing itu kan identiknya harus ramban, harus combor, tidak seperti domba pada umumnya. Domba kan pakan kering oke, kasih rumput oke, ramban juga oke, bahkan air nggak harus dicombor, pakai air putih pun bisa. Gitu. Nah itu kemarin juga ada yang tanya juga sih, apa itu namanya, kalau sudah dikasih pakan konsentrat sama hijauan, perlu lagi nggak dicombor? Nah itu dijawab Mas Ahmad teman-teman, nggak perlu dicombor asalkan minumannya tetap tersedia. Jadi minum air putih tok juga bisa ya mas. Cukup, ya? Tidak harus dicombor, karena kalau combor itu prakteknya kan itu pakan makanan yang kalau diaplikasikan ke manusia itu kan seperti bubur. Dalam artian itu mudah kenyang tapi mudah juga untuk dicerna. Jadi untuk proses jadi dagingnya itu malah larut, jadi kotoran tok ya. Nah itu oke Mas Ahmad, saya terima kasih ya. Sudah dibagikan tadi tips-tips sukses beternak seperti itu teman-teman tahapannya. Ada berapa tadi Mas Ahmad? Kandang dulu, terus bikin pakan berarti 2, terus pemilihan dombanya, perawatan, terus nanti perawatan, terus penjualan. Cuma 5 tok teman-teman. Nah, 5 ini teman-teman. Nah ngobrol-ngobrol dengan 5 itu tok teman-teman sudah bisa sukses. Nah ini Mas Ahmad jadi nyalak mas? Enggak mas. Loh, ternak mawon saestu. Ternak teman-teman, ternyata lebih nyaman. Lebih nyaman, terus menikmati lo karo udut itu. Nah ini tapi sudah terlanjur pakai kopiah sama pakai baju rapi kayak gini. Mau ngaret atau gimana ini habis ini? Waduh, enggak mas ini mas. Apa kita ngaji dulu habis ini? Nah habis ini jadi ini teman-teman, kita mau buka puasa dulu aja teman-teman. Kita mau makan siang dulu teman-teman bersama Mas Ahmad. Nanti kita yang doa nanti Mas Ahmad nanti. Saya tinggal amin-amin tok. Nanti yang doa Mas Ahmad teman-teman. Karena sudah pakai baju rapi kayak gini teman-teman. Oke, bagi teman-teman domba bagus, semoga dengan munculnya peternak-peternak pemula ini semoga bisa jadi semangat kita juga teman-teman. Bagi kita jualan itu nomor belakangan lah. Yang penting itu domba-dombanya bagus, nanti akan punya market sendiri. Nah, dan bagi peternak pemula semoga ternaknya lancar-lancar semua. Biar kendala-kendala itu sudah dialami Mas Ahmad nggak terjadi di teman-teman. Karena kita di video ini sudah membagikan semuanya. Nah teman-teman harus sukses semua dan berjalan dengan lancar. Nah mungkin ada kata-kata untuk peternak pemula Mas Ahmad? Apa kata-katanya yo? Kata-kata sembarang apa? Yo
diakai sambate Mas. Diakai sambate. Diakai sambate. Nah, yang sambat cerita kali konco-konco ternak. Nah, Aja dipek dhewe. Nanti bagi teman-teman yang nggak punya teman sambat, gabung aja ke grup Paseduluran Peternak Indonesia gitu ya Mas ya. Iya. Nanti di situ wong sambat tok itu teman-teman. Sambat tok pokoknya. Nah, oke bagi kalian teman-teman Domba Bagus yang baru saja ketemu channel Domba Bagus, silakan subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis.